Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Bapak Dr. Kukuh Mulyo Raharjo, dan seluruh pengurus Pengda Surabaya INI, kepada yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Mukhlis Anwar, dan seluruh undangan yang sudah hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pengurus daerah Surabaya Ikatan Notaris Indonesia mengadakan acara rapat evaluasi dan laporan kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan oleh masing-masing bidang Pengda Surabaya Ikatan Notaris Indonesia periode 2019-2022. Dalam kesempatan ini, acara juga akan diisi dengan materi public speaking dan professional attitudes yang akan disampaikan oleh seorang profesional motivator dan public speaking dan juga penulis buku, yaitu Bapak Mukhlis Anwar CPM. Para undangan yang berbahagia, memulai acara ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan himne Ikatan Notaris Indonesia yang akan dipimpin oleh Dirjen Rekan Ulan Undari Sarjana Hukum. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pengda Surabaya INI kepada Ibu Yustiana Sarjana Hukum. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Siti Anggrani Hapsari atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dewan Pakar yang alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama kita, Dr. Kukuh Mulyaharjo, matur nuwun Pak Kukuh, rawuhipun. Yang terhormat Penasehat Pengurus Daerah Surabaya Daerah Ikatan Notaris Indonesia yang insya Allah hadir juga bersama kita Ibu Uli, tetapi tadi sudah menyampaikan agak terlambat. Yang terhormat para undangan dari Bank Negara Indonesia BNI yang sudah memberikan presentasinya pada siang hari ini. Dan yang saya cintai dan saya kasihi, rekan-rekan pengurus daerah Surabaya Ikatan Notaris Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini sudah melimpahkan rahmat, kasih sayang, ridho dan izinnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat, menghadiri agenda pengurus Surabaya Ikatan Notaris Indonesia yang harusnya kita adakan setiap tahun, tetapi karena COVID masih berlangsung sehingga kita tunda beberapa bulan. Sebagaimana judulnya yaitu rapat evaluasi dan laporan kegiatan. Selanjutnya tidak lupa kita ucapkan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Terus terang atau jujur saja, tidak bisa saya sampaikan dengan kata-kata kepada rekan-rekan, kepada Dewan Pakar, Pak Kukuh, dan seluruh kabit yang sudah membantu dan bersama-sama saya bergandengan tangan menjalankan roda organisasi Ikatan Notaris Indonesia, khususnya pengurus daerah Surabaya yang kita cintai bersama. Dengan keterbatasan situasi COVID yang sampai saat ini terakhir di Bangkalan masih zona hitam dan banyak saudara-saudara kita yang meninggal, membuat kita tidak bisa secara maksimal menjalankan semua program kerja yang sudah kita rencanakan awal setelah kita dilantik dan dipercaya oleh rekan-rekan sebagai pengurus di Pengda Surabaya. Sekalipun demikian, karena kita sudah mendapatkan amanah dan sudah dipercaya oleh rekan-rekan untuk selama 3 tahun, yaitu terakhir tahun 2002, insya Allah, kalau juga tidak ada kemunduran, kita tetap harus menjalankan roda organisasi sehingga fungsi dari Ikatan Notaris Indonesia, organisasi yang kita cintai, bisa berjalan dengan baik. Walaupun tentunya sekali lagi tidak bisa maksimal. Tapi saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kabit dan rekan-rekan yang sudah selama 1 tahun terakhir ini berusaha untuk menjalankan programnya
baik melalui Zoom maupun melalui offline. Sekali lagi saya pribadi dan selaku Ketua Pengda sangat berterima kasih dan semoga apa yang rekan-rekan berikan untuk dan dharma baktikan untuk Ikatan Notaris Indonesia dicatat dan sebagai amalan kelak kita di hari akhir. Dan bagi rekan-rekan yang belum menjalankan atau belum melaksanakan program kerja yang sudah diajukan pada saat awal dilantik, tidak perlu berkecil hati karena masih ada waktu, dan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ke Bapak Kabid yang hadir pada siang ini bahwa bisa dilaksanakan nanti melalui offline atau melalui kelas-kelas kecil, sehingga pada saat nanti masa akhir tugas jabatan kita, rekan-rekan tidak sama sekali kosong laporannya, karena nanti akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepada rekan-rekan pada saat masa akhir tugas kita. Jadi jangan sampai nanti pada saat nanti dipaparkan di hadapan semua anggota notaris di Surabaya, bidang yang rekan-rekan gawangi atau yang dipercaya menjadi kosong. Mungkin saya bisa sampaikan untuk bidang yang sudah menjalankan program kerjanya di sini, ada kabitnya Pak Ronald, Bu Yuliana yang tidak bisa mengikuti hari ini, terus kemudian Bu Kusrini, siapa lagi, Bu Juli Dantik, karena memang bidangnya dia memang khusus untuk memperhatikan rekan-rekannya lagi kesusahan ya Mbak Danti. Sekali lagi kita bersama-sama, mohon maaf saya selaku Ketua Pengda jika tidak bisa maksimal bersama rekan-rekan dan atas segala kekurangan dan kelemahan yang saya miliki. Sekali lagi saya juga minta maaf. Sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yustiana. Untuk selanjutnya, untuk berkahnya acara ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Sodikun Sarjana Hukum. Kepada Bapak Sodikun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, marilah kita tundukkan kepala sejenak, memohon ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa bagi rekan-rekan yang beragama selain Islam, maka menyesuaikan. Marilah kita awali doa ini dengan Ummul Quran. Ala hadhihi niyatus salihah wa likulli salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah.
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Isma' du'ana ya Allah, innahu la yastami'u du'ana illa anta. Fastajib du'ana ya maulana, innahu la yastajibu du'ana illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sodikun yang telah membacakan doa. Untuk selanjutnya, para hadirin yang berbahagia, acara seremoni pembukaan telah kita laksanakan. Berikutnya, kita langsung ke acara materi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhlis Anwar dengan mengambil tema Public Speaking dan Professional Attitude. Kepada Bapak Muhlis Anwar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pengurus daerah Surabaya Ikatan Notaris Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Ikatan Notaris Indonesia Surabaya, Ibu Justiana. Kemudian juga kepada Bapak Penasehat Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Dr. Kukuh Mulyo Raharjo, SHMKN. Dan pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan rapat evaluasi dan laporan kegiatan pada hari ini. Saya diundang untuk mengisi materi public speaking dan professional attitude. Sebagaimana yang kita pahami, yang namanya komunikasi itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sebelum kita mulai, ada penelitian yang mengatakan begini, keberhasilan belajar itu dimulai dengan suasana hati yang tenang dan gembira. Kalau suasana hati itu udah kaku, udah tertekan, maka pelajaran akan sulit masuk. Pelajaran apapun pasti sulit. Setuju ya? Setuju? Bisa, itu setujunya tadi kira-kira 40%. Bisa naik jadi 70% nggak? Setuju? Bisa naik 90%. Setuju? Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, aktivitas Bapak Ibu sebagai seorang notaris ini kan pekerjaan yang luar biasa ya. Kenapa saya bilang ini luar biasa? Karena apa yang diurus oleh Bapak Ibu sekalian ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang itu, keluarga itu berantem ya enggak? Yang diurus ya, berantem. Bahkan orang bisa bunuh-bunuhan karena sesuatu yang diurus oleh Bapak Ibu sekalian, baik itu masalah waris, masalah harta dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa, sangat mulia. Beruntung sekali kita memiliki orang-orang istimewa yang punya tanggung jawab berat seperti ini. Kita tepuk tangan dulu untuk aktivitas kita sebagai seorang notaris. Kita harus proud, bangga bahwa ini adalah pekerjaan yang membawa amanah luar biasa. Sampai ke cucu-cucunya ya, kalau urusan apapun ya kan, mau dari tanah apa, sampai cucu-cucu dan cicit-cicitnya kalau masih ada urusan dengan hartanya, dengan surat menyuratnya, maka urusannya masih tetap diurus oleh notaris. Nah pekerjaan apapun adalah perlu kemampuan komunikasi. Nah teknik komunikasi ini yang akan saya share kepada teman-teman sekalian. Pengalaman tentang komunikasi
Kebetulan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sedikit belajar gitu tentang komunikasi. 20 tahun saya mengajar tentang komunikasi, saya juga menulis buku. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat gitu. Bermanfaat buat kita semua ya dalam pertemuan ini. Saya sangat berharap bahwa setelah pertemuan ini, meskipun sebelumnya minta maaf karena waktunya cuma 2 jam kurang. Materi ini biasanya saya bawakan 2 hari full day. Tapi karena memang kesempatannya singkat, jadi sekedar aware aja lah, biar kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk kita. Baik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, coba kita perhatikan ya. Public speaking menjadi pembicara yang percaya diri dan menarik. Menjadi pembicara yang percaya diri dan menarik itu ada caranya. Kalau berbicara, hampir semua orang bisa bicara. Bapak, ibu guru, dosen semua ngajar kan berbicara di depan umum. Para pemimpin, pembicara berbicara di depan umum. Pak RT, Pak Lurah, Pak RW semua berbicara di depan umum. Tapi menjadi pembicara yang percaya diri, menarik itu ada ilmunya, ada pelajarannya. Dan itu bisa dipelajari kalau kita hadir pada hari ini dalam keadaan santai dan gembira hatinya. Jadi ingat, ini bukan pelajaran cara misalnya mematikan bom waktu. Kalau itu harus serius nontonnya. Jangan-jangan salah gunting kabel ya kan, bisa meledak. Ini enggak, ini sesuatu yang harus santai dan ceria. Makin ceria, makin semangat kita, makin berhasil. Baik, kita lanjut ya. Anda ingin jadi pembicara seperti apa? Jadi kita sering lihat nih, pembicara-pembicara publik ya. Mulai dari presiden, mulai dari presenter, ada yang siapa ya di TV ya, misalnya Mbak Nana, Najwa Shihab, ada presiden yang terkenal jago sekali pidatonya, presiden kita namanya siapa namanya kira-kira? Pak Karno, Bung Karno, ada presiden Amerika Serikat yang terkenal sekali belum lama ini, hebat kemampuan retorikanya adalah Barack Obama. Dia punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Dan itu bisa kita pelajari teman-teman. Bisa kita pelajari. Sahabat-sahabat sekalian. Inilah contoh orang-orang yang berbicara di depan publik. Sekarang kan kita ingin bicara kita jangan biasa saja. Rugi kalau kita bicara di depan orang terus orang gak dengerin. Malah tidur kan. Sayang banget gitu loh. Padahal apa yang kita sampaikan bisa jadi itu sangat penting. Tapi karena kita tidak tahu cara menyampaikannya. Orang menganggap itu kurang menarik dan kurang penting. Ya, itu yang sering terjadi. Jadi cara kita menyampaikan ini dicatat, kita ingat-ingat baik-baik ya. Kita ingat baik-baik. Cara kita menyampaikan sesuatu itu seringkali jauh lebih penting daripada pesannya. Cara menyampaikannya itu seringkali jauh lebih penting daripada pesannya. Biasanya pesannya biasa-biasa saja, tapi kalau orang menyampaikannya jago, berpengalaman, hebat, jadi menarik. Padahal pesannya biasa aja. Ada yang pesannya sangat penting, pesannya luar biasa, penting. Tapi karena cara menyampaikannya kurang terlatih, maka pesannya menjadi terkesan kurang penting dan biasa-biasa saja. Oke, masih semangat ini? Itu 40%. Coba kita naikkan 70%. Masih semangat? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Biar gak terlalu ya. Jadi cukup 2 hari ini, cukup beberapa hari ini dalam rapat evaluasi dan laporan kita agak tegang. Kalau sekarang waktunya agak rileks dan santai. Pernahkah kita mengevaluasi cara bicara kita? Ini yang sering terjadi. Orang karena dia tidak pernah mengevaluasi cara bicaranya, bahkan dia gak pernah tahu bagaimana dia berbicara. Sehingga dia nggak bisa mengembangkan kemampuannya. Dia nggak tahu apakah sudah bagus atau enggak. Saya punya pengalaman seorang wakil direktur sebuah BUMN. Wakil direktur pernah satu hari datang ke kantor Pak. Ke kantornya gitu kan. Dia ngeliat anak buahnya itu ngumpul-ngumpul di pojokan. Dia bilang ini ngapain ini anak buah nih. Dia datengin Pak anak buahnya. Lagi ngapain kalian? Oh lagi nonton kegiatan kemarin Pak. Pas yang lagi nonton video kegiatan mereka sehari sebelumnya, pas yang si wakil direktur ini lihat adalah sesi saat dia berpidato, memberikan sambutan. Begitu dia ngelihat, dia di seumur hidup belum pernah lihat dirinya berpidato. Begitu dia lihat, waduh
Kok aku gini ngomongnya? Dan kok kalian ngangguk-ngangguk aja? Ya ngangguk lah Pak, masa nggak ngangguk? Bapak kan bos, daripada kita kena marah. Jadi dia tidak pernah tahu bagaimana cara dia berbicara. Dan dia baru tahu itu. Kok aku ngomong begini, cara bicaraku kok begini, kok kalian ngangguk-ngangguk dan tepuk tangan aja? Iyalah Pak, kita nggak berani gitu. Masa kita berani ngeritik bos gitu? Setelah dia lihat itu, dia sadar bahwa dia perlu belajar tentang public speaking. Besoknya dia belajar, dia ambil kelas private. Dia belajar private public speaking untuk mengubah cara dia berbicara. Karena dia sudah bisa evaluasi kan sebelumnya. Bukan orang yang evaluasi, dia sendiri yang ngelihat. Loh kok aku ngomongnya gini ya? Akhirnya itulah yang membuat dia bersemangat untuk oke, cari coach, saya belajar privat. Dan sekarang kemampuannya jauh lebih meningkat. Ini mudah-mudahan mengingat membuat semangat kita untuk belajar public speaking ini menjadi lebih semangat. Ada 3 hal Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, ada 3 hal yang paling penting dalam public speaking. Kita baca semua buku public speaking, siapapun yang nulis, penulis baik dari Indonesia, dari luar negeri, siapapun di dunia ini yang pernah nulis, ada 3 hal ini yang paling penting dalam public speaking. Ada berapa Bapak Ibu? Agak kencang sedikit, ada berapa? 3. Supaya suaranya keluar ya, latihan bicara gitu, latihan bicara. Nanti kalau misalnya saya minta tolong latihan di depan, mau nggak? Mau ya? Singkat aja. Coba ngomong misalnya, halo apa kabar? Jangan, halo apa kabar? Jangan, agak, halo apa kabar? Nah, bisa. Halo selamat pagi bapak-bapak ibu sekalian. Minta tolong ibu, bagaimana selamat pagi bapak ibu sekalian? Halo selamat pagi bapak ibu sekalian. Semangat kan? Tepuk tangan dong. Biasanya kalau orang, selamat pagi bapak ibu sekalian, kok gak semangat ya kan? Kok gak semangat? Selamat pagi, ngomongnya gini. Selamat pagi bapak ibu sekalian, saya lihat kita semua saat ini begitu semangat untuk belajar ya. Padahal dia ngomongnya gak semangat gitu. Itu banyak loh kejadian itu, banyak kejadian. Kenapa? Karena gak belajar. Padahal ini mudah, sangat mudah kalau tahu tekniknya. Jadi bapak ibu gak perlu belajar 20 tahun deh. Cukup belajar dengan saya, jadi Bapak Ibu gak perlu coba lagi cara yang gagal, cara yang benar, langsung saya ajarin nanti. Kita praktek banyak nanti. 3 unsur utama dalam public speaking. Yang pertama adalah apa yang kita katakan. Ini yang pertama penting sekali. Apa yang kita katakan. Kita kan ngomong, kita kan maju ke depan itu karena ada sesuatu yang akan kita sampaikan. Repotnya biasa orang itu maju, gak pede, takut, grogi karena dia bingung. Aku ngomong apa ya? Aku nanti ngomong apa ya? Sudah di depan loh, dia baru masih nanya, aku mau ngomong apa? Ya gimana gak grogi ya? Berarti memang apa yang akan kita sampaikan, kita bicarakan, itu harus kita kuasai benar. Saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian ini disuruh bicara tentang kenotariatan, udah pasti jago semua. Kenapa coba? Menurut sampean kenapa pasti jago Pak? Ya karena ahlinya sudah. Karena ahlinya. Jadi kalau misalnya aku disuruh ngomong itu bisa grogi. Mungkin ketolong karena jam terbang sebagai pembicara aja ya. Tapi pasti agak grogi kalau sudah masalah konten. Karena gak ngerti. Begitu sampean-sampean yang ngomong pasti bagus. Maksudnya secara kualitas konten. Kenapa? Karena sudah sekolah. Sudah berpengalaman langsung menekuni dunia notaris ini bertahun-tahun, ya pasti ngelotok lah istilahnya ya kan. Ngelotok ilmunya. Jadi kalau ngomong itu harusnya lebih percaya diri. Ini yang pertama. Jadi kok orang ngomongnya gak pede ya. Kurang enak ya. 1, pasti dia gak ngerti apa yang diomongin. Itu udah pasti. Sudah pasti itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya masih nanya-nanya, Bang, aku kok ngomongnya kalau di depan tuh suka grogi. Udah, kamu tahu gak yang mau diomongin? Aku baru belajar kemarin sih, ya ampun. Jadi bayangin, apalagi kayak mahasiswa ya, presentasinya besok, belajarnya malam. Baru presentasi besok yang mana bisa bagus. There is no great presentation without preparation. Tidak ada presentasi yang hebat, yang enak, yang mewantap tanpa persiapan dan latihan. Itu penting. Jadi aku mau ngomong apa? Oh, latihan terus, latihan. Nanti kita jadi ahli.
Jadi kalau masalah notaris, jadi teman-teman nggak perlu belajar lagi masalah konten ya. Paling belajarnya masalah teknis penyampaian supaya lebih menarik. Begitu teman-teman. Itu yang pertama kita harus ingat. Ini penting. Kalau kita ahli, pasti enak ngomongnya. Aku bicara tentang public speaking ini udah ratusan kali. Jadi udah ngelotok. Materi itu nggak ada juga nggak apa-apa. Bisa ngomong gitu. Karena ini udah dipelajari bertahun-tahun, udah nulis bukunya, udah ngajar ribuan orang dengan segala macam kasus dari orang yang sama sekali ngomongnya datar, tiba-tiba jadi bagus, itu sudah lewat masa itu. Jadi kalau aku ngomong itu ya persis seperti sampean ngomong notaris. Nah, kalau aku bicara tentang public speaking dan motivasi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatakannya. Nah, ini problem utama kita adalah kita kurang tahu cara mengatakannya supaya pesan itu menjadi kuat, menjadi enak, menjadi suasana itu hidup. Sebenarnya kita tuh lebih suka pembicara yang kalau dia bicara itu tegang dan kaku atau santai dan nyaman. Kalau menurut sampean? Yang nyantai dan nyaman. Santai dan nyaman ya. Tapi karena orang itu kurang terlatih, maka setiap dia ngomong pasti suasana langsung agak horor. Agak horor. Tapi ada juga ya, mungkin kita punya teman ya, teman, tetangga, apa keluarga. Pokoknya kalau dia udah ngomong, dia belum ngomong aja orang udah ketawa. Cak Lontong itu baru berdiri aja, iki pastis. Ya kan? Karena dia punya teknik penyampaian. Memang kita tidak harus selalu melucu, Tapi kan kalau niatnya ngelucu harus benar-benar lucu, ya enggak? Jangan hal-hal yang serius kita buat lucu. Kecuali memang kita buat santai, situasinya beda. Antara kita ngelawak dengan kita membuat suasana menjadi santai dan nyaman. Nanti kita ajarkan, nanti coba saya ajarin sedikit tekniknya ya. Di dunia radio, kebetulan saya nggak terlalu asing sama Surabaya ini. Saya tinggal di Jakarta itu hampir 20 tahun. Saya pernah tinggal sebelumnya, saya tinggal di Surabaya hampir 10 tahun. 89 sampai 98 saya jadi penyiar radio di Surabaya. Mungkin di antara sampean-sampean ada yang pernah dengerin saya zaman itu. Pokoknya 89 sampai 98 saya menjadi penyiar radio Metro dan Merdeka FM zaman itu. Waktu itu saya siaran pakai nama Anwar Nur Said. Ya. Wow, aku juga ada lali ya. Iya. Nek wong radio itu ngomong ya segini iki. Ada teknik yang namanya nanti kita ajari ya. Ini tekniknya. Di radio ada teknik. Jadi setiap penyiar itu kalau baru training harus belajar namanya smiling voice. Apa Pak? Namanya Pak? Smiling voice. Yeah, tepuk tangan. Mengucapkannya juga pakai smiling voice, bukan smiling voice. Enggak. Tidak, ulangi Pak. Smiling voice. Ya, luar biasa. Jadi berbicara dengan tersenyum. Kita kalau siaran radio nggak pakai smiling voice itu kan bos selalu dengerin ya. Bos itu selalu monitor. Coba siapa yang penyiar hari ini? Oh Muklis siaran hari ini. Kok gak smiling voice? Besok dipanggil itu. Kamu tuh mau jadi penyiar apa enggak? Niat gak sih? Penyiar tuh harus bisa smiling voice kata bosku. Smiling voice artinya berbicara dengan tersenyum. Smiling voice, suara yang tersenyum. Bedanya begini, kita ambil contoh ya. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu hari ini. Aku ulangi ya, saya ulangi. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu hari ini. Itu yang biasa. Ulangi, yang biasa. Sekarang pakai smiling voice untuk kita bedakan. Sekali lagi yang biasa ya. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu hari ini. Smiling voice. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu hari ini. Terasa bedanya enggak? Lebih ramah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, karena apa? Aku ngomongnya sambil senyum. Selamat pagi bapak-bapak ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan ceria. Saya lihat wajah bapak-bapak ibu hari ini terang sekali. Seolah-olah matahari lagi buka cabang, terang banget di sini. Wajah-wajahnya ceria.
Ya kan? Tapi kalau kita menyampaikan kata itu tanpa smiling voice, selamat pagi bapak-bapak ibu sekalian, saya lihat wajah-wajahnya penuh cerah sekali, ya. Gak enak pol itu, asli gak enak. Jadi harus gembira. Jadi kalau kita bicara, ini tips ya buat bapak ibu sekalian, nanti kalau sudah di waktunya bicara, usahakan mulailah dengan senyum. Ini pertama senyum, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terasa nggak kehangatannya? Bukan selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serem banget itu. Kayak acara pemakaman. Jangan gitu, tetap aja ya. Nanti itu bukan cuma buat pidato, pada saat kita namanya interpersonal communication, itu juga penting. Sampai namanya Spiro. Oh Pak Luki. Halo Pak Luki, apa kabar Pak? Salaman ini. Apa kabar Pak? Sampai tinggal di mana Pak? Sampai tinggal di Surabaya. Wah saya senang sekali Pak bisa kenal sama sampean ini. Enak nggak sampean merasa aku orangnya hangat gak? Atau gini, hangat banget. Tepuk tangan Pak Luki. Aku dibilang hangat banget. Pak Luki apa kabar? Salam kenal Pak ya, saya senang sekali bertemu dengan Bapak. Kok ini orang serem ini kayak preman. Jadi kalau kita bertemu orang, kalau kita ketemu orang, bayangkan sebelum dia menyebutkan satu kata pun, berapa kata? Bukan satu kata, satu kata pun, apa? Satu kata pun, ulangi, harus sama. Satu kata pun, bukan satu kata pun, tapi satu kata pun, hanya satu kata. Sebelum orang itu ngomong satu kata pun kita bisa tahu dia baik atau enggak dari mana. Coba. Enggak, kalau intonasi kan dia udah ngomong Bu. Dari wajahnya kita udah tahu. Wah ini orang kayaknya ramah orangnya. Jadi kalau kita lagi mau nanya jalan ada dua orang. Yang satu mukanya ramah, satu serem. Kita nanya yang mana? Sampai nanya siapa Pak? Yang serem apa yang... Yang serem gak duit-duit. Tepuk tangan dulu buat beliau. Bikin semangat suasana. Ini ya, jadi semangat. Senyum kecut. Oh, ini senyum tapi kecut. Wih itu lebih mantep lagi itu. Sampai pilih senyum kecut atau senyum setengah manis. Gondok. Jadi yang kedua apa yang paling penting? Kita harus tahu bagaimana cara mengatakannya. Contohnya begini. Ini teman-teman perlu tahu nih. Ini sangat teknis ini. Misalnya, misalnya kalimat dalam bahasa kenotariatan yang sering diucapkan misalnya. Ada, kan sampean ahli jadi aku tanya aja. Apa kira-kira kalimatnya yang sering kita ucapkan ke klien misalnya? Oh ya, pada hari ini. Hari Senin, pada hari ini, saya hari apa? Hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Juni tahun 10 Juni 2021 telah menghadap kepada saya seorang pemuda tampan bernama Mukhlis Anwar. Kak. Gitu bukan? Pada hari ini pada tanggal 10 Juni 2021 telah menghadap kepada saya seorang bernama Dada. Gak enak. Jadi kalau kita sedang membacakan apa istilahnya? Akte. Buat ada ini kita pakai lagi buat belajar ya. Bahasanya kita pakai teknik pembaca berita. Pembaca berita itu kalau bicara dia suaranya itu lurus. Selamat malam, selamat siang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini mengunjungi kota Surabaya untuk menghadiri acara seminar di Ikatan Notaris Indonesia Surabaya. Bukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari ini datang ke Surabaya untuk enggak, jadi lurus. Presiden Republik Indonesia pada hari ini tanggal 10 Juni tahun 2021 telah datang menghadap kepada saya, contohnya aku kan nggak ngerti kalian, menghadap kepada saya seorang bernama A berusia sekian tahun dan bertempat tinggal di sini. Bisa dirasakan, coba sampean tes, lurus ya, jangan sampai. Seorang menghadap saya pada hari ini tanggal 7, coba sampean tes.
pada hari ini pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni 2000. Sampai turun. Pada hari ini Kamis pada 10 Juni, enggak. Pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni. Sampai imajinasikan suara itu lulus. Pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni. Pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni. Nah, itu lebih mantap. Cuma kalau sampean nggak latih, hilang lagi nanti. Aku pulang, sampean balik lagi seperti itu. Jadi harus dilatih. Udah bagus, tapi pas pulang hilang lagi kan. Lebih jauh. Oke, siap ya. Ingat, itu aja. Pertama, teman-teman bisa lupakanlah semua apa yang aku sampaikan. Lupakan semua, tapi yang perlu diingat pertama smiling voice. Yang kedua ingat, kalau mau ngomong itu dilatih, diulang-ulang. Yang ketiga adalah yang tadi namanya, kalau bicara itu kalau bisa lurus, datar, jangan sampai turun. Hari ini tanggal 10 Juni tahun 2021, jangan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Juni tahun 2021 telah menghadap kepada saya seorang, jadi lebih meyakinkan. Dan yang ketiga, kita harus tahu kepada siapa kita bicara. Beda audiens, beda cara penyampaian. Kalau kita bicara dengan anak SD, beda ya. Bicara dengan emak-emak, beda. Bicara dengan bapak-bapak, beda. Bicara dengan notaris, beda. Bicara dengan sales, beda. Bicara dengan pejabat, beda. Beda audiens, beda caranya, beda pendekatannya. Nah, kalau kita latihan terus berlatih, tapi paling tidak kalau nomor 1 dan 2 itu kita kuasai, maka siapapun audiens ya, ulangi apa? Siapapun audiens ya apa? No, siapapun audiens ya, ulangi. Gitu. Siapapun audiens ya, sampai pas banget coba. Siapapun audiensnya. Siapapun audiensnya, mereka pasti bisa mengerti kita. Jadi teman-teman supaya nggak terlalu banyak teori, soalnya kalau cuma teori kan kita bisa baca di buku, misalnya buku-buku karya si siapa namanya Mukhlis Anwar atau siapa gitu, boleh baca di situ juga ya. Promosi sendiri itu. Amit, permisi Pak ya, mohon izin. Panitia lagi. Ini mudah, tapi kalau dilatih nanti saya sangat yakin sampean itu pasti bisa lah. Saya nggak mau ngasih contoh nanti ditiru. Pokoknya yang aslinya dulu. Sampean bidang organisasi, coba sampean baca. Tidak ada satupun pembicara sukses tanpa persiapan. Nomor 1, nomor 2. Yang paling penting bukan apa yang Anda katakan, tapi bagaimana mengatakannya. Wah, bagus. Tepuk tangan dulu. Dari segi ketegasan bagus. Dari segi smiling voice kurang. Tapi tegasnya sampean dapat loh. Iya, sampean tuh cocok jadi ketua bidang organisasi menurut aku. Oh, udah bener ya? Oh iya. Bagus. Jadi mungkin sampean sering ini ya, sampean ngomong ya. Jadi intonasinya kayaknya udah biasa deh. Terus kita coba dulu. Oke. Wah, ini kalau ini sampean bisa membaca dengan bagus, sampean akan diangkat jadi ketua bidang diklat dan litbang coba. Nomor apa? Nomor 3 dan 4. Belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, itulah kunci keberhasilan. Nomor 4. Hidup hanya sekali, ayo tetap semangat dan terus berkarya. Nah, itu namanya membaca. Coba sekarang bicara. Nomor 4. Hidup hanya sekali, ayo tetap semangat dan terus berkarya. Ayo tetap semangatnya sampai angkat dikit, tekan dikit. Hidup hanya sekali, ayo tetap semangat dan terus berkarya. Mantap. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Sampean cocoknya 4, sampean wajahnya bijaksana, jadi bijaksana dan bijaksana nomor 4 dan nomor 5. Hidup hanya sekali, ayo tetap semangat dan terus berkarya. Nomor 5. Sukses jelas butuh perjuangan, kita tidak punya alasan untuk menyerah. Suaranya pun keren ya. Jadi sampean kalau nanti aku tugaskan untuk mengajari cara berbicara lurus, sampean nanti diangkat jadi ketua pembinaan anggota, cocok, pas.
Humas, ini kan bagian humas ya, urusannya ngomong, ini mau gak mau. Jadi ini itu Ikatan Notaris Indonesia, patokannya Bu siapa? Natalia. Bu Natalia, kalau Bu Natalia tidak punya kemampuan public speaking yang bagus, itu menunjukkan ini Surabaya itu ada gak perlu berlatih maksudnya. Kalau tunggu dicari karakternya yang pas. Oke, nomor 1 dan 3. Tidak ada satupun pembicara sukses tanpa persiapan. Nomor 3. Belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, itulah kunci keberhasilan. Wah, ini bagus ini. Yang nomor 3 ulangi. Belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, itulah kunci keberhasilan. Cocok. Humas, angkat tepuk tangan. Nggak salah pilih, Bu Ketua, nggak salah pilih. Kemampuannya mantap. Pertahankan. Ya, jadi kalau semuanya habis waktu cuma buat baca aja ya. Contoh aja. Jadi begini. Jadi yang paling penting itu, jadi sebenarnya begini. Yang perlu kita tahu rahasia aja, bahwa yang namanya kata itu dia netral. Kata, sekedar kata, dia netral. Dia tidak punya, ya benda mati aja. Dan dia tidak punya kekuatan apa-apa, kata. Tapi begitu kita mengisi dengan emosi itu bumbu kalau dimasakkan, bumbu, maka makanan itu berubah menjadi lebih enak. Kalau bumbunya pas, kalau bumbunya kurang, gak enak, hambar. Kalau bumbunya kebanyakan, belenger. Bener tuh, belenger. Jadi bumbunya kebanyakan. Ya biasanya yang suka bumbunya kebanyakan itu adalah adik-adik kita yang suka demo. Wah, pemerintah itu gak bener, masa gini-gini, gitu terus, itu kebanyakan bumbu. Nah, sementara Pak RT di tempat aku itu kekurangan bumbu kalau ngomong. Bapak Ibu sekalian, saya merasa gembira sekali karena kita sudah berhasil mengadakan acara 17-an dengan penuh keceriaan. Kita semua bahagia. Karena tahun ini kok melas gitu. Padahal kan kita bahagia ya 17-an acaranya sukses, berhasil. Pastinya kan ditambah bumbu sedikit kan. Bapak Ibu sekalian, saya merasa sangat gembira ini. Karena adik-adik kita, bapak-bapak, emak-emak ini yang sudah semangat ya kan. Membantu pagi siang malam ya kan, masak, masang umbul-umbul, itu saya sangat berterima kasih. Kan enak lah, bukan Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berterima kasih karena gak enak gitu. Padahal acara 17-an momennya momen bahagia, tapi karena cara menyampaikan gak benar. Tuh. Oke, nanti kapan-kapan ya Bu Ketua mungkin kalau masih ada waktu kita belajar seharian. Saya dengan senang hati ingin semangat berbagi. Kalau semuanya semangat, kira-kira kalau ada waktu mau gak belajar? Saya akan ngajari sungguh-sungguh. Pokoknya tiket PP aja lah, gak usah dibayar. Ya, share nomor HP, siap nanti. Jadi belajar, pasti bisa, saya yakin. Karena dari wajah, dari pengalaman itu udah kelihatan. Wajah yang penuh dengan perjuangan. Jadi ilmunya itu udah mumpuni, ilmu notaris. Tapi ilmu bicara masih perlu latihan. Misalnya begini. Oh iya, sampai mana tadi kata itu netral ya. Kata itu dia netral. Belum punya nyawa. Kalau kita kasih emosi, maka kata itu punya nyawa dan bisa menarik, mengganggu orang lain. Contohnya, sampean kita sebut bunga misalnya, biasa aja. Atau misalnya cinta ya sekedar kata gitu aja, cinta. Tapi kalau misalnya kita pakai emosi, cinta, itu langsung terasa nggak? Cinta. Digaplok aku. Kenapa? Karena emosi. Kalau aku ngomong cinta, biasa aja kan, cinta. Aku ngomong gitu, itu aku bisa digaplok. Jadi dia bisa punya nyawa. Kita sebutkan nama misalnya kambing, misalnya kambing biasa aja kambing. Coba sampean lihat saya, katanya kambing, tapi sampean kasih nyawa, gak tego. Berarti sadar kan, sampean sadar kan bahwa
itu punya nyawa. Padahal kata apa? Coba tanpa emosi. Kambing. Ya, kambing, biasa aja. Kita nggak ada yang marah kan. Tapi kita natap orang, nyebut kambing, nggak ada perubahan. Kata kambing aja, kambing. Tapi natap mata orang, itu orang bisa ngamuk. Ya kan? Apalagi kambing. Padahal kalau kita nggak ngelihat dia, wah anjing loh, wih ngamuk. Padahal kalau kita nyebut gitu aja tanpa emosi kan orang nggak marah ya. Anjing, monyet, sampean biasa aja. Anjing, monyet. Padahal aku lihat sampean, anjing, nyun sewu, sampean orang tua berdosa. Anjing, monyet biasa aja. Tapi kalau aku kasih emosi, wah ibu bisa ngelempar dompetnya ke aku. Kamu tuh kurang ajar ya, dompet dilempar sama handphone ya kan. Karena apa? Karena sudah mengisi kata itu dengan emosi, tanda seru kalau di bahasa tulisan. Nah, kita harus tahu rahasia ini. Oh, ternyata yang membuat orang itu bisa suka, marah, benci bukan katanya, bukan kalimatnya, tapi emosi, intonasi yang kita berikan kepada kalimat itu. Sama seperti tadi yang saya bilang kepada Pak Luki. Pak Luki, apa kabar, sehat Pak? Aku pakai bahasa biasa. Sekarang aku kasih bumbu yang agak ini. Pak Luki, apa kabar, sehat ya Pak? Waduh, senang sekali Pak. Beda kan? Pak, apa kabar, sehat Pak? Iya, makasih Pak ya. Beda emosinya. Padahal omongannya sama, kata-katanya persis sama. Tapi efeknya beda. Ini kurang ajar, aku lebih tua, aku kok ngomong gitu. Iya kan? Itu berarti apa yang salah? Salah bumbu. Misalnya dia mau buat nasi goreng yang dimasukin bumbu pari, bumbu rawon misalnya. Gak cocok. Ini yang sering terjadi. Oke, kita ambil contoh di sini ya. Misalnya kata-katanya tidak ada satupun pembicara sukses tanpa persiapan. Kita dengarkan nih. Baca biasa saja tanpa emosi. Tidak ada satupun pembicara sukses tanpa persiapan. Sekarang kasih bumbu ya. Kasih bumbu. Tidak ada satupun pembicara sukses tanpa persiapan. Tuh kok beda langsung kan emosinya. Tidak ada satupun pembicara sukses tanpa persiapan. Sama lagi, ulang, mundur. Riwayat. Tidak ada satupun pembicara sukses tanpa persiapan. Gak enak gitu, kurang kuat. Nah, contohnya yang nomor 2. Kita buat yang biasa. Yang paling penting bukan apa yang Anda katakan, tapi bagaimana mengatakannya. Biasa kan? Sekarang kita kasih bumbu. Yang paling penting, bukan yang paling penting, bukan. Yang paling penting bukan apa yang Anda katakan, tapi bagaimana mengatakannya. Yang paling penting bukan apa yang Anda katakan, tapi bagaimana mengatakannya. Itu pakai bumbu, yang nggak pakai bumbu. Yang paling penting bukan apa yang Anda katakan, tapi bagaimana mengatakannya. Tawar, hambar. Misalnya begini, ini juga penting nih buat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kata yang berulang, semacam tingkatan boleh atau urutan, itu kalau bisa jangan sama. Misalnya begini, ya ini contoh bagus nih. Nah ini kan ada nomor 3, kita perhatikan nomor 3. Di situ ada kata belajar, ada kata berlatih, ada kata bersungguh-sungguh. Ini kan urutan. Jangan sama, jangan belajar, berlatih, bersungguh-sungguh. Itulah kunci kesuksesan. Jangan. Belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, itulah kunci kesuksesan. Jangan, harusnya buat beda. Belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, itulah kunci kesuksesan. Bisa dirasakan? Belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, itulah kunci kesuksesan. Bisa terasa? Sampean Mas. Nomor 3. Pakai bumbu yang Belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, itulah kunci keberhasilan. Itu kan cara yang datar. Sekarang cara pakai bumbu yang enak. Belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, itulah kunci keberhasilan. Kasih contoh. Jadi belajar, itu kan datar, belajar. Kemudian yang kedua naik, berlatih, bersungguh-sungguh.
Belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, itulah kunci keberhasilan. Coba ulangi. Datar. Belajar, Naik. berlatih, No, berlatih, bersungguh-sungguh, itulah kunci keberhasilan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, apa yang kita katakan, ini penting. Nah, kalau kita ingin pesan kita itu kuat, maka kita harus bicara, pesan kita itu harus jelas tujuannya. Ini orang mau ngomong apa, harus jelas. Kita berdiri di depan orang itu mau ngomong apa, oh aku mau ngomong ini, terus jelas. Yang kedua, buatlah kalimat yang sederhana. Meskipun kita tahu semua terminologi yang hebat-hebat, ya kan? Nggak usah dipamerin dulu lah, nantilah ada momennya misalnya di kampus atau di mana baru kita pakai semua istilah-istilah yang hebat-hebat itu. Kalau di umum biasa aja, yang orangnya juga yang nggak terlalu banyak pengetahuan teknis tentang itu, biasa aja kita ngomongnya. Yang sederhana saja, karena sederhana itu adalah mahkota keindahan. Apa sederhana itu? Mahkota keindahan. Enak banget. Coba sampean ulangi. Sederhana adalah mahkota keindahan. Ya begitulah Peci, betul. Ya. Ini juga tips sederhana nih. Jadi kita mau ngomong apa saja, di mana aja, mau sambutan, mau presentasi, mau pidato, mau apa. Kalau disuruh ngomong kita cukup siapkan 3 hal nih, struktur. What, why, how. Hari ini misalnya kita akan bicara tentang apa ya? Aku tuh buta bener masalah kenotariatan. Masalah hukum waris itu tentang notariat ya? Oke, contoh ya, contoh. Mudah-mudahan aku nggak salah ngomong ya. Kita pakai what, why, how. Jadi begitu, tolong Pak Muklis, notaris kita Pak Muklis Anwar maju ke depan sedikit. Mohon sedikit memberikan sambutan kepada pesan kepada adik-adik mahasiswa. Maka aku berbicara dengan what, why, how. What, apa? Apa itu hukum waris? Aku jelaskan, hukum waris adalah bla 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 bla. Terus aku jelaskan, macam-macam jenisnya begini, ya kan? Terus why? Mengapa hukum waris itu perlu? Karena dengan memahami hukum waris tidak akan terjadi pertikaian dada kira-kira begitu kan? Dan sekarang solusinya apa? Solusinya adalah kalau kita punya problem seperti itu, masalah waris dan kita nggak ngerti, cara terbaik adalah menghubungi seorang notaris karena dia ngerti masalah itu. Ngerti gak? Enak kan? Jadi singkat, pesannya mudah, dimengerti, strukturnya enak. What, why, how, apa, mengapa, dan bagaimana. Kita bicara tentang, ini deh, kita bicara tentang prokes ya, protokol kesehatan. Tentang protokol, kenapa? Apa protokol kesehatan itu? Apa saja yang terkait dengan protokol kesehatan? Protokol kesehatan adalah bla 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 bla. Kemudian yang kedua, why? Mengapa protokol kesehatan penting? Karena data mengatakan, data membuktikan, survei mengatakan begini. Sudah terlalu banyak orang yang begini. Apa solusinya supaya kita semua dapat menggunakan protokol keselamatan? Adalah kita misalnya memberikan penyuluhan kepada setiap orang di kampus-kampus, di rumah-rumah. Jadi what, why, how. Jadi mau ngomong apa saja, kalau bingung mikirnya pakai tips yang namanya apa? What, why, how. Ulangi 1, 2, 3. Good, bagus sekali. Ini data. Jadi ini sudah terbukti. Ini penelitian sampai sekarang masih berlaku data ini. Bahwa kalau kita cuma mengandalkan pesan yang kita sampaikan, pengaruhnya itu hanya 7%. Yang membuat pesan itu menjadi kuat adalah yang 38%, penggunaan suara dan tone. Misalnya kita bilang, belajar adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang. Belajar, Bapak dan Ibu sekalian, belajar adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang. Karena kalau kita belajar maka kita akan menjadi orang yang pandai dan kita menjadi orang yang diperhitungkan. Bagus gak pesannya? Tapi kan cara menyampaikannya gak enak kan? Belajar adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian, maka itu kita harus belajar. Karena dengan belajar nanti kita akan menjadi orang yang terpandang, kita akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Gak enak. Tapi begitu kita gunakan voice dan tone, belajar adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita belajar, kita rajin, maka kita akan menjadi orang yang terhormat. Kita akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Lihat, padahal kata-katanya sama persis, cuman cara penyampaian, penggunaan suaranya. Apalagi kalau pakai
Body language. Misalnya aku mengatakan, belajar, Bapak Ibu sekalian, belajar adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kalau kita nggak belajar, kita akan bodoh. Gak enak. Bapak Ibu sekalian, belajar itu penting. Pakai tangan ya kan. Bayangkan, adik-adik kita yang masih kecil, atau mama yang kita sudah besar, ya, tetangga kita yang lebar-lebar, enak gitu ngomongnya, karena ada gerakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 cara untuk belajar bahasa Inggris. Gak enak kan? Ada 3 cara untuk belajar bahasa Inggris. Enaknya gimana? Menurut sampean? Ada 3 cara. Pakai tangan. Ada 3 cara. Jadi lebih kuat. Ada 3 cara untuk belajar bahasa Inggris. Nomor 1, ini 2, gak enak. Ada 3 cara. Jadi bumi itu ternyata bulat. Gak enak. Bumi itu ternyata bulat. Jadi ada bumi bulat, ternyata ada juga bumi yang kotak. Gak enak kan ngomong gitu. Bumi itu ternyata bulat. Ada yang bilang bumi itu kotak. Ya gak mungkin, masa bumi kotak. Tapi kan enak kan pakai gerakan tangan, daripada ada yang bilang bumi itu kotak. Gak mungkin, masa bumi kotak? Gak mungkin, gak enak. Tetap kalau pakai tangan itu lebih enak. Tinggi, rendah, banyak, kecil gitu. Kan enak daripada kecil. Gak enak. Jadi body language itu menjadi penting. Masih semangat gak nih? Tapi aku haus ya. Ada minum gak? Oke, jadi ini teman-teman sekalian, ini macam-macam bumbu dalam bicara nih. Misalnya begini, orang-orang yang selalu berbuat baik, maka mereka pasti bahagia dalam hidupnya. Orang-orang yang selalu berbuat baik, mereka akan selalu bahagia dalam hidupnya. Bagaimana cara mengatakan yang enak? Kalau menurut sampean, Pak? Orang-orang yang selalu berbuat baik, maka mereka pasti bahagia dalam hidupnya. Ya, sekarang kita cek. Sekarang Bapak cara membacanya dengan teknik ini. Ini. Sambil senyum dan santai. Tadi serius ngomongnya. Sekarang senyum santai, tapi nyebut kalimat itu. Orang-orang yang selalu berbuat baik, maka mereka pasti bahagia dalam hidupnya. Nah, terasa beda kan? Tadi terlalu serius karena nggak senyum. Coba senyumnya ditambah lagi. Orang-orang yang selalu berbuat baik, maka mereka pasti bahagia dalam hidupnya. Ya, lumayan lah ya kan. Ya, senyumnya irit, tapi cukup lah. Ya. Yang kedua, sekarang monggo silahkan yang kedua. Orang-orang yang hanya menunggu, penuh dengan alasan, mereka tidak akan pernah maju. Orang-orang yang hanya menunggu, penuh dengan alasan, mereka tidak akan pernah maju. Akan angkat menjadi ketua bidang kesejahteraan anggota. Pas sekali sampai nih, berbakat. Yang ketiga, ya kan? Yang ketiga siapa nih cocok? Ketua nih kita kasih dulu ya kan? Lapor komandan. Nomor 3 komandan. Teman-teman sekalian, mari kita buktikan bahwa kita bisa maju dan berprestasi. Kita lihat apakah benar. Senyum dan semangat, betul sekali, tepuk tangan buat ketua kita. Jadi teman-teman sekalian, mari kita buktikan bahwa kita bisa maju dan berprestasi. Harus semangat, ngomongnya senyum dan semangat, bukan teman-teman sekalian mari kita buktikan bahwa kita bisa, nggak cocok, bumbunya salah. Teman-teman sekalian, mari kita buktikan bahwa kita bisa maju dan berprestasi. Nanti mudah-mudahan setelah kita belajar sangat singkat 2 jam ini, Bu Ketua, mudah-mudahan ke depannya nanti kalau pada saat ngomong disuruh presentasi berubah ya. Ada perubahan dikit lah, nggak banyak. Ya, kalau banyak nanti kita bikin dulu trainingnya, pasti berubah banyak deh. Tips bagaimana mengatakan sesuatu. Cara latihan yang efektif untuk supaya kita bisa mengatakan sesuatu itu dengan sangat ekspresif. Salah satu latihannya adalah apa di situ? Baca puisi. Baca puisi itu melatih ekspresi. Melatih ekspresi.
Misalnya kita baca puisinya Khairil Anwar, nggak mungkin kita baca puisi begini kan? Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga hafal, nggak cocok, nggak pantas kan? Kita pasti ekspresif. Nah kalau kita biasa membaca puisi, maka kita terbiasa feeling kita untuk berekspresi itu kuat. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Ya kira-kira gitulah, maksudnya dilatih lah. Ya kan, iseng-iseng aja. Nanti tiba-tiba ada anak-anak sampean, ponakan apa cucu, ini ibu ngapain sama bapak baca mendadak baca puisi, mau sekolah apa bapak ibu? Gak apa-apa, cuekin aja. Bapak kok pada jadi rajin baca puisi sekarang? Udah biarin aja lah ya kan. Ibu kok tiap hari baca puisi sih sekarang, jadi melo-melo gitu, gak apa-apa. Yang penting latihan, semangat ya. Apa kira-kira yang kedua? Kira-kira aja, ngarang-ngarang aja jawabannya. Satu baca puisi, yang kedua baca naskah drama atau cerita, itu juga melatih. Iya kan? Apa? Bundo, nah, kan gitu. Bundo, ada apa? Maling kundang pulang. Hah? Maling kundang pulang? Maling kundang anakku, kau sudah pulang nak. Tiba-tiba maling kundang berkata, hei siapa kamu? Kau bukan ibuku, aku tidak punya ibu yang tua dan jelek seperti kamu. Bisa beda kan? Tiba-tiba ibunya mengatakan, anakku, aku yang membesarkan kamu dari kecil, sekarang kamu sudah jadi orang hebat, mengapa kamu jahat kepadaku? Kemudian sang maling kundang mengatakan, tidak, aku sekarang sudah sukses. Ini untuk latihan aja, supaya sense kita saat berbicara itu punya apa ya? Punya kekuatan gitu. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang kuat, kita sudah terbiasa. Jadi ini sudah teruji dan terbukti 20 tahun aku ngajar, ini yang dilakukan. Baca puisi, baca naskah cerita atau drama. Dan yang ketiga ini yang paling asik. Apa kira-kira? Ngarang-ngarang aja. Bicara depan cermin, sambil senyum-senyum sendiri gitu ya. Iya betul. Yang ketiga, coba bernyanyi. Menyanyi itu melatih keluasan. Siapa yang suka nyanyi angkat tangan. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar. Tuhan tolong kabulkanlah. Fales kan? Iya emang fales. Tapi paling enggak mau nyanyi. Jadi mulai sekarang latihan besok rame-rame karaokean lah ya kan. Waduh semuanya aja. Gak apa-apa fales gak apa-apa. Yang penting pede. Iya kan? Contoh kalau lihat orangnya ini lagu-lagunya kelas-kelasnya beruri ini. Iya kan, bukan kelas-kelas milenial ya kan. Pantes nggak ada yang tahu tadi. Ini lagunya ini apa? Lagunya model-model ini apa? Zaman-zaman apa? Kekasih bayangan. Coba sampai nyanyi. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Lagi. Udah. Ini nanti tanggapannya sejam beda lagi. Yang hafal ikuti aku ya. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan. Ada yang tahu nggak lagunya? Segala kenangan indah yang mana? Tentang dirimu.
semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Akankah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Weh, jago-jago notaris ini. Tak pikir cuman jago baca naskah. Ternyata nyanyinya pun hebat, luar biasa. Oke, teman-teman. Nah, ini tadi kepada siapa mengatakannya. Jadi beda ya antara gender. Bicara sama laki beda, bicara orang usianya beda, pendidikannya beda, religionnya beda. Nah, ini menyangkut adab. Kalau kita bicara kepada yang lebih tua, orang-orang yang kita hormati, maka kita beda cara bicaranya dengan adik-adik kita yang lebih muda ya, anak-anak kita. Kemudian metodenya juga beda, ngajar sama anak milenial sama yang tua-tua metodenya beda. Ya kan, kalau yang tua-tua gini agak-agak serius-serius gak apa-apa, kalau anak muda kita serius pada pulang. Tinggal Melayu, gak ada yang mau denger. Kemampuan berkomunikasi. Jadi speak with conviction and fluency. Kalau kita bicara itu memang harus yakin. Bicaralah dengan keyakinan dan mengalir. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita menguasai pesannya. Conversational delivery. Biasakan kalau kita bicara tuh jangan sekadar pidato aja. Kalau bisa bahasanya bahasa dialog. Itu lebih enak. Lebih apa ya? Lebih ramah, lebih akrab. Ya, bahasa. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Senang sekali bisa bertemu. Bukan selamat pagi, hari ini saya akan, jangan, apa kabar ibu sekalian, disapa, audiens itu disapa. Meskipun acara formal sekalipun, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya lihat wajah-wajah penuh keceriaan hari ini, mudah-mudahan acara kita ini berjalan lancar. Kan gak merusak acara kan, meskipun seformal apapun acara, kita pakai bahasa begitu, justru lebih akrab kan. Ya, apalagi ibu yang di sana, wah jilbabnya bagus sekali, kembar ya bu, kok jilbabnya sama, misalnya begitu kan, iya janjian ya. Oh, ketua juga, oh seragam. Ya. Tepuk tangan dulu untuk jilbab yang bagus sekali ini. Luar biasa. Baru sadar aku. Maintain sincere eye contact. Jadi saya pernah ngajar di Jakarta, ada kawan. Dia seorang blogger. Dia jago, dia blogger senior. Aku minta tolong dia. Dia ikut pelajaran ke aku public speaking. Aku suruh dia maju. Jadi ilmu bloggingnya itu hebat, dia salah satu yang terbaik lah di Indonesia. Tapi saat dia bicara, dia ngajar tuh begini. Teman-teman sekalian, kalau kita akan membuat tulisan yang bagus itu, maka yang perlu kita lakukan adalah ini dan begini. Kemudian kita akan, dia nggak berani natap audiens. Dia kalau nggak ngeliat lantai, ngeliat plafon, lantai, plafon. Padahal dia sangat cerdas. Maksudnya dia orang yang diakui gitu kehebatannya. Kan sayang kalau dia nggak belajar public speaking ya. Jadi kalau kita menulis yang bagus itu kita harus melakukan persiapan. Saya takut dia ngeliat orang. Jadi memang tetap harus belajar meskipun kita udah pinter ngomongnya. Dan terakhir ada namanya pause. Pause ini adalah teknik yang terkenal dipakai oleh Barack Obama. Dia jago menggunakan pause. Pause itu contohnya begini. Pause itu artinya apa sih? Freeze, ya kan, freeze. Misalnya gitu, cara penggunaan pause yang bagus itu begini. Kita mengatakan 3 poin lah, poin-poin tertentu. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian 3 hal yang kalau Bapak Ibu tahu 3 hal ini akan merubah hidup Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, diam dulu. Jangan, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajarkan sesuatu yang akan membuat perubahan dalam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jangan langsung jangan buat suasana pause dulu. Ada 3 hal yang paling penting dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, diam dulu.
yang pertama. Wah, itu efeknya beda. Obama tahu banget itu. Kalau dia menyampaikan pidato dia diam. Baru dia bicara lagi. Begitu satu hal yang poin penting dia diam lagi. Baru dia bicara lagi. Sampai dia dijuluki sebagai salah satu orator terhebat di dunia. Padahal modal paus doang, hebat juga Obama ini. Kreativitas sebagai pembicara. Pertama, bagusnya menggunakan analogi. Biasanya analogi itu kan untuk mempermudah kita menjelaskan sesuatu kan. Hal yang rumit supaya mudah kita jelaskan dengan analogi. Tapi analoginya yang harus sesuai dengan pengetahuan dari audiens ya. Ibu-ibu, misalnya kita akan menjelaskan tentang negara. Bagaimana mengelola negara kepada emak-emak. Kan susah, berarti kita harus analogikan seolah-olah mengelola negara itu sama dengan memasak nasi goreng. Karena mereka ngerti itu ya kan. Negara itu harus diatur begini, sama seperti nasi goreng. Kita nggak boleh kebanyakan minyak, kebanyakan bumbu. Di dalam negara juga begitu, kita tidak boleh terlalu banyak ini contohnya ya. Jadi ada analogi, ini penting juga nih. Storytelling ini penting. Belajar bercerita. Karena seringkali orang itu lupa terhadap pesan kita, data-data itu lupa dia. Tapi yang diingat apa? Ceritanya itu lucu banget loh tadi. Padahal orang itu ngomong 3 jam. Yang diingat cuma satu apa? Ceritanya yang lucu gitu. Berarti kan storytelling itu kuat gitu. Bagaimana menceritakan sesuatu itu ada tekniknya. Gak sekarang ya kan. 2 jam, setengah jam lagi rupanya. Jokes. Meskipun kita sebenarnya bukan orang yang jago lucu, aku bukan tipe pelawak sebenarnya. Cuma aku berusaha untuk menyampaikan sesuatu dengan ya belajar lah. Biar gak terlalu serius, ngelucu-lucu sedikit. Belajar jokes lah. Kalau bisa dihafalin dulu. Cerita-cerita lucu, nanti kita ceritain ke teman-teman kita. Buat latihan, biar nggak terlalu tegang suasana. Involve the audience, ini penting. Kalau kita bicara, tanya audiens, apa kabar Bapak Ibu yang di belakang sehat selalu ya? Oke, kita akan mulai acara ini. Sebelum kita mulai, saya tanya dulu kabarnya. Sampai tinggal di mana Pak? Tinggal di Surabaya. Oh iya, berarti dekat ya Pak ya? Sampai, kan enak gitu. Daripada kita langsung ngomong sendiri. Kita audiensnya sampai terpaku gitu, sampai bosan karena nggak diajak ngomong, nggak ditanya, nggak dilibatkan, ya. Kita perlu melibatkan audiens supaya suasana menjadi dekat. Tips, jangan lupa kalau bicara itu rileks, senyum, bicara sepenuh hati. Ini ada cerita nih. Bicara sepenuh hati itu begini teman-teman. Kita itu bisa saja nggak perlu belajar public speaking. Saya punya sepupu saya itu waktu kejadian Palu tsunami, pernah dengar nggak? Tsunami di Palu yang ada likuifaksi segala itu bencana luar biasa kan. Sepupu saya ini dia nggak pernah belajar tentang public speaking. Dia bukan pembicara, ibu-ibu rumah tangga biasa. Suatu hari dia diundang di UNER, kampusnya Mas Wid ya, di UNER untuk menceritakan peristiwa tsunami karena kebetulan dia ada di situ. Dia bukan pembicara hebat. Tapi kenapa dia bisa menceritakan dan hampir semua yang dengar itu ikut sedih dan menangis? Kenapa coba? Padahal dia bukan pembicara hebat. Kenapa kira-kira? Intonasi. Kenapa dia bisa berekspresi, berintonasi? Karena dia ngalami. Dia contohin sampai dia berdiri, lari jatuh, lari itu sampai orang-orang. Ya Allah begitu kejadiannya gitu. Sampai dia liatin lukanya gitu, dia jatuh. Hanya untuk keluar dari sini ke pintu itu dia 7 kali jatuh. Hanya untuk keluar, dan rumah ada. Jadi bahkan ada rumah yang, kalau rumah kan kita ngeliat rumah tuh gini ya, karena rumahnya di sini. Begitu kejadian, kita nggak ngeliat rumah begini, tapi kita ngeliat begini, karena rumahnya masuk dalam tanah. Dia ceritakan itu. Jadi kenapa orang bisa bercerita bagus, padahal dia bukan pembicara yang hebat? Karena kita ngalami. Jadi kalau kita menceritakan sesuatu yang kita alami, itu orang akan tersentuh hatinya. Kenapa? Karena kita ngalami. Kalau kita menceritakan pengalaman orang kurang kuat, tapi kalau kita cerita pengalaman sendiri, itu kuat ceritanya. Ya, jadi bisa dikasih contoh-contoh nanti kalau kita tiba-tiba jadi pengajar kita kasih contoh. Cerita-cerita yang paling bagus adalah dari pengalaman kita sendiri sehingga kita bicara sepenuh hati. Gunakan dialog, gerak tangan, ekspresi wajah. Ini nanti ada latihannya. Sebelum presentasi imajinasikan. Jadi nanti
saya mau ngomong di Surabaya, teman-teman Ikatan Notaris Indonesia. Dari Jakarta saya udah bayangin, saya akan bicara dengan teman-teman nanti kayak begini. Suasananya saya akan buat begini. Awalnya saya bicara begini, saya berharap teman-teman tuh suasananya santai, nggak tegang. Karena saya tahu mereka pasti sibuk ya kan. Karena ngurusi sesuatu yang serius ini kan. Rapat evaluasi, ini pasti tegang ini. Jadi saya berusaha nanti kalau saya bicara berubah suasana supaya tidak terlalu tegang, lebih santai supaya enak belajar. Kalau sudah tegang rapat evaluasi tiba-tiba saya ngajarnya, Bapak Ibu sekalian, public speaking itu adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian. Rugi kalau orang jadi nggak semangat kan, mungkin udah pada tidur sebagian atau udah pada pulang. Ini yang penting nih, respect. Kita harus respect kepada orang yang kita ajak bicara. Misalnya saya pembicara ya, bukan merasa karena saya yang paling ngerti public speaking, langsung coba kalian kok bodoh-bodoh banget sih, masa gitu aja nggak bisa, nggak boleh gitu. Harus respect. Orang itu datang mau dengerin kita, itu kan luar biasa kan. Kan banyak urusan ibu-ibu di luar, ngapain dengerin muklis ngomong di sini. Iya kan? Jadi aku harus menghormati Bapak Ibu sekalian, satu, ya kan? Karena sebagai profesional, dua orang yang ngundang, yang ketiga teman berbagi, kita harus respect. Karena ada juga pembicara yang sombong, saya pernah ngalami itu. Begitu dia, karena dia merasa expert, memang ABG sih, ya mungkin karena itu tadi masalah karakter ya. Dia merasa audiens saya itu orang yang gak ngerti apa-apa ini. Nanti kalau kalian sukses begini-begini, begini caranya, jadi seolah-olah kita orang gak ngerti. Nah kita harus respect, menghormati orang yang kita ajak bicara. Beri mereka nilai, give them value. Kira-kira menurut teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, selama aku bicara 1,5 jam ini ada gak manfaat yang dirasakan? Ada gak dirasa? Berarti aku sudah bertanggung jawab, respect kepada Bapak Ibu. Kalau udah ngomong 1,5 jam gini, sampean Bu Lucia manfaat gak? Enggak Mas, saya gak ngerti. Sampean ngomong, waduh itu berarti aku salah. Iya kan, udah 1,5, busa-busa ya, kering-kering tenggorokan, ada manfaatnya enggak? Enggak Mas, waduh, iya kan? Gak bisa gitu. Jadi harus ada manfaat. Paling enggak pulang dalam hati, waduh terima kasih Bang Muklis, terima kasih ya, mudah-mudahan selamat sampai ke Jakarta ya. Terima kasih sudah berbagi ilmunya meskipun waktunya singkat. Itu udah enak gitu kan. Kita juga pulang lega karena merasa ada manfaat yang diberikan. Jadi benar-benar kita harus respect kepada orang yang kita ajak bicara. Ini Bapak Ibu ini, aku jadi nggak ada apa-apanya kalau Bapak Ibu nggak ada, aku ngomong sendiri di sini. Aku jadi berguna karena Bapak Ibu ada di sini, maka harus respect kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang professional attitude, kita punya waktu 1/2 jam. Ini masalah, bukan masalah bicara lagi nih. Ini masalah keseluruhan kualitas diri kita secara total. Watch your attitude, perhatikan attitude-mu, perhatikan perilakumu. It's the first thing people notice about you. Inilah yang diperhatikan orang pertama kali terhadap diri kita. Ya kan? Sebelum kita bicara, saya berdiri, pasti Bapak Ibu udah nebak. Wah, ini orang kayaknya begini nih kan. Orang udah bisa menilai kita. Padahal kita belum ngomong, cuman berdiri aja. Oh, ini kayaknya orangnya ramah ini. Kita udah tahu kan? Dari cara berdirinya. Attitude itu. Dan itu sering terjadi. Orang karena dia merasa dirinya lebih hebat, lebih tua, lebih pintar, lebih kaya dan sebagainya. Attitude-nya tidak baik kepada orang lain. Sering gak kita lihat orang seperti itu? Saya pernah ke rumah sakit Bu ya. Rumah sakit. Ngantar ibu saya. Kebetulan datang dari Sulawesi. Ke rumah sakit, salah satu rumah sakit gak usah disebutin lah. Soalnya rumah sakit terkenal, rumah sakit jantung di Jakarta. Saya mau ngambil hasil ini ibu, apa namanya? Bukan ronsen Bu, yang lewat gitu. Itu, mau ngambil itu. Ketemulah sama yang resepsionis. Pak, mohon maaf Pak, mau nanya kalau mau ngambil hasil apa scan-scan itu ruangannya di mana Pak? Dia duduk gini. Maaf ya, katakan dia duduk bangku gini. Di mana Pak? Di situ Bu, itu lewat situ aja Pak, pintu situ. Sambil duduk, dia duduk aja di bangku. Situ Pak, nanti sana tuh depan belok. Bayangkan. Ini kantor pelayanan masyarakat, begitu attitude-nya kepada tamu gitu.
Kalau kita kan nggak mungkin gitu, Pak. Boleh tanya Pak, mau ngambil itu di mana? Oh, sebentar Pak, sini. Saya antar Pak. Bapak, karena saya lagi jaga Pak, mohon maaf. Nanti Bapak lewat situ. Kan enak gitu kan? Daripada sekedar duduk, sana Pak. Itu ada pintu, Bapak belok sana, kanan-kanan. Gak enak gitu. Attitude. Ini bahaya. Masalah ini saya pernah cerita, tadi saya cerita ke Ibu Ketua ya. Saya punya kawan di Jakarta namanya Ibu Irma Devita ya. Ibu Irma Devita dia juga notaris. Saya datang ke kantornya dan saya melihat ada hal yang kurang pantas nih. Attitude-nya kurang bagus nih salah satu anggota. Saya cerita, Mbak Irma, gimana pasukan Bu Irma nih kayaknya begini. Kenapa? Tadi waktu saya datang, waduh gimana? Udah besok kita bikin training. Langsung bikin training tentang service excellent. Karena dia nggak mau bagian dari perusahaan itu, kan setiap kita itu kan mencerminkan dari apa yang kita wakili ya. Begitu kita pakai seragam ini, kita mewakili organisasi. Satu orang aja yang attitude-nya gak bagus, orang akan menilai semuanya. Orang kan berpikir begitu kan. Padahal cuma satu tok yang gak punya attitude bagus. Yang lain attitude-nya baik misalnya. Tapi tetap orang sudah mengatakan ini pasti gak bagus. Mungkin cuma itu orang aja yang dihadapi ibu saya tadi. Mungkin juga dia lagi berantem di rumah, kita nggak tahu. Tapi tetap secara profesional dia nggak boleh. Mau di rumah ada masalah, begitu dia pakai seragam, maka dia harus berubah. Dia harus pakai standar attitude. Inilah pribadi-pribadi yang mahal. Jadi sebenarnya ada satu perusahaan besar di Malaysia, CEO-nya bilang begini Bu Lucy. Saya tuh nggak butuh MBA, terlalu banyak orang pinter. Yang saya butuh adalah orang yang punya attitude. Kalau cuma mau cari orang-orang MBA, gelar MBA banyak. Tapi mencari orang yang punya attitude baik, itu sedikit. Ya. Jadi berat memang masalah attitude. Nah sebagai seorang notaris ini penting sekali. Kan kita bertemu dengan orang ya. Orang yang memperjuangkan sesuatu yang sangat penting kan. Kita harus respect, selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu. Meskipun dia ngeselin orangnya, kita harus tetap baik. Kan kita akan bertemu klien yang baik, yang pemarah, yang emosional, yang sombong, yang blow on banget, yang nggak tahu sama sekali, macam-macam modelnya kan kita ketemu klien gitu. Tetap kita harus respect, tetap kita perlakukan sama. Ini enggak kalau orang yang ini kayaknya bakal jadi nih duitnya banyak nih, baik banget kan. Ini kayaknya kere nih kan, udah kere ngeselin lagi orangnya. Kita jangan, tetap berikan service terbaik. Itu berat tuh. Hanya orang-orang yang punya attitude yang bisa begitu. Ayo seperti itu. Ya, next ya. Makanya ada perkataan juga, attitude is everything. Segalanya itu adalah tentang attitude. Bukan masalah pinter-pinteran nih, ini masalah hati. Masalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Teman-teman sekalian, ada 3 hal. Kalau bicara tentang attitude ada 3 hal. Yang pertama kita harus concern tentang diri kita. Yang kedua, orang lain. Yang ketiga, lingkungan. Pertama gini, supaya kita punya attitude, mungkin kalau kita sudah tua-tua malas belajarnya ya, kita ceritakan aja nanti sama adik-adik kita, atau junior kita deh. Kemarin Bang Muklis ngomong begini, kalau kalian punya attitude, kalian harus perhatikan 3 hal. Yang pertama, nanti ngomongnya ya ke adik-adik kita. Yang pertama, perhatikan dirimu. Caranya gimana? Jadilah orang yang punya karakter. Jadi jadikan diri kita itu orang yang punya integritas. Jadikan diri kita itu orang yang jujur. Orang yang punya tanggung jawab, punya percaya diri, punya antusias. Itu namanya kita punya attitude kepada diri sendiri. Ada nggak orang yang dia nggak peduli kepada dirinya? Ada nggak orang seperti itu? Dia nggak peduli dirinya mau baik apa enggak. Pokoknya dia mau ngomong sama orang suka-suka dia. Dia nggak peduli orang sakit hati, tersinggung, nggak peduli dia. Ada nggak orang seperti itu? Banyak itu. Pokoknya dia ngomong aja, nggak peduli. Mau sakit hati urusanmu. Yang penting aku ngomong. Gak peduli dia. Habis aku ngene iki. Siapa kan itu? Wih, bisa gitu ya. Ngeri itu. Itu banyak. Wangel wis, angel wis. Makanya yang harus dibangun itu tadi. Ya kan, pribadi. Diri itu dibangun. Jadi orang baik lah. Jadi orang baik. Enggak rugi jadi orang baik itu. Nanti rezekinya banyak. Jadi orang baik itu. Yang kedua, bangun kapabilitas. Jangan jadi orang yang
Mediocre itu kemampuan pas-pasan. Jadi orang yang diperhitungkan. Jadi kalau kita punya bidang tertentu, kita harus belajar benar. Jadi Bapak Ibu ini sekarang adalah notaris ya. Jadilah notaris yang benar-benar ngerti tentang notaris. Jadi ngerti itu. Ya kan? Jadi sungguh-sungguh gitu. Aku pengen menjadi notaris yang benar-benar punya integritas. Aku ingat waktu aku mengambil sertifikasi CPM ya namanya ya. Certified Professional Motivator di Jakarta. Ada banyak peserta. Kita sama-sama motivator, sama-sama punya jam terbang. Pada saat asesmen terakhir, alhamdulillah yang terbaik itu namanya Mukhlis Anwar. Dia sungguh-sungguh, padahal belajar nggak yang lain, belajar juga. Serius nggak yang lain, serius juga. Tapi Mukhlis Anwar tetap yang terbaik, tetap yang terbaik. Kan tetap dia, yakin pasti bisa, pasti bisa. Gak ada yang nggak bisa. Jadi kalau misalnya aku harus menceritakan sesuatu gitu dari awal, teman-teman akan nggak mungkin. Mukhlis ini nggak mungkin kayak gini sekarang. Teman-teman kecilku tahu. Kok Mukhlis bisa gitu ya? Gak mungkin, aku kan tahu siapa dia gitu. Mungkin karena sering senyum sendiri kali ya. Smiling face, smiling voice. Itu pasti bisa ya, gak ada yang bisa. Saya dulu itu belajar dari, saya suka ini, graphic design. Ada teman saya di kantornya itu akan mengganti komputernya karena sudah tua, speknya tua. Dan itu awal tahun 90-an saya di Jakarta. Komputer itu akan diganti baru. Aku minta komputer lama yang udah mau dibuang itu. Terus aku belajar, saya belajar tentang graphic design. Setiap hari otodidak. Saya belajar setiap malam, dari malam sampai subuh. Setiap hari, hampir setahun. Saya lihat buku, majalah, saya tiru. Saya latihan terus setiap hari dengan komputer yang welek itu. Komputer yang udah mau dibuang orang. Saya belajar setiap hari, belajar sendiri. Tahu nggak kira-kira setelah saya bisa belajar graphic design, kan biasanya kan kalau teman-teman tahu kan minta dibuatkan desain kan, bilangin tolong bikinin spanduk dong atau tolong desain kartu nama dong. Setelah setahun, hampir setahun ya, saya belajar dari malam sampai subuh itu, kira-kira teman-teman tahu nggak siapa yang jadi klien pertama saya? Tebak-tebak Buana Manggis deh. Salah-salahan, siapa kira-kira menurut sampean? Tetangga, orang tua, apa? Istri atau? Ngasih komputer tadi. Komputer bisa jadi, istri boleh. Menurut sampean, tebak-tebak aja. Anak. Yang jadi klien pertamaku kira-kira? Pemerintah. Pemerintah ya, boleh juga. Perusahaan Bapak sendiri. Pak, maaf. Ngarang-ngarang aja jawabannya. Diri sendiri. Klien pertama. Jadi dengan komputer yang sudah jelek itu, saya belajar hampir setahun. Klien saya tinggal di gang, di jalan Haji Ipin. Jadi ada jalan itu namanya Haji Ipin. Di Haji Ipin itu jalan kecil. Di Haji Ipin itu ada gang namanya Haji Irin. Saya ngontrak di situ sama istri saya dan 2 anak saya yang masih kecil. Pocok situ. Saya belajar dengan komputer bekas tadi. Klien pertama saya itu adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kalla. Tim suksesnya datang ke rumah dan minta didesainkan desain kampanye untuk Pak Yusuf Kalla. Percaya nggak? Seorang yang cuma pakai komputer yang sudah mau dibuang, belajar sendiri, yang datang minta didesainkan adalah perwakilan staf khusus tim kampanye dari Bapak Yusuf Kalla. Itu klien pertama saya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa. Klien kedua saya siapa coba? Waktu itu dia ketua DPR RI, bukan ketua DPRD. Namanya Bapak Agung Laksono. Datang tim suksesnya ke rumah. Kita bisa lihat ya. Makanya, oh iya ada kawan saya kebetulan. Memang ada jalannya ya, kayak nggak mungkin gitu. Iya, zamannya SBY. Sampai pernah tim sesnya Pak JK itu balik lagi. Minta dirubah desainnya. Aku pikir jangan-jangan jelek nih. Kenapa Pak? Wah gak cocok. Kenapa? Desain sampean ini terlalu bagus. Lebih bagus daripada desain kampanye Pak SBY. Gak boleh. Akhirnya aku turunin kualitasnya. Karena dianggap terlalu bagus. Ngerti gak kita? Jadi sebenarnya gak ada alasan untuk gak bisa maju.
Gak ada alasan dengan komputer rusak, fasilitas seadanya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa. Faktor laki. Menurut sampean di mana lakinya? Dan memang dibuat jalannya. Kalau misalnya ada teman kenalkan tapi aku nggak bisa ngerjain, tetap nggak jadi. Wow, ulangi. Orang hebat itu bisa terlihat hebat kalau ada faktor luck-nya itu. Tangan dong, tepuk tangan. Jadi caranya supaya luck itu datang, jadilah orang hebat. Kalau orang hebat itu pasti luck-nya datang. Ada aja. Jadi setiap keahlian itu pasti ada rezekinya. Itu udah pasti. Pasti ada rezekinya. Kita ahli masak, tiba-tiba tetangga minta dimasakin. Siapa pesan apa gitu kan. Padahal kita cuma keahlian satu. Tapi sungguh-sungguh pasti ada rezekinya. Next. Setelah kita membangun diri sendiri, yang kedua adalah bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Respect, ramah, empati, suka membantu, amanah. Saya pernah kerja di satu perusahaan dulu, dia perusahaan kredit ya, namanya Columbia, ingat gak dulu? Perusahaan namanya Columbia, saya kerja di kantor pusat. Ini pelajaran ya, bukan bermaksud menjelekkan siapa-siapa. Saya bekerja di kantor pusat di ruangan CEO, karena waktu itu kan saya dari Surabaya penyiar radio. Di sana butuh penyiar internal. Untuk mengumumkan pendapatan dari setiap daerah, diumumkan di kantornya 7 lantai. Supaya semua tahu, oh penghasilan hari ini di Jakarta segini, Medan, Surabaya, di cabang-cabang lah. Saya baru pertama masuk itu, CEO-nya datang, saya baru pertama ketemu. Itu orangnya udah tua, orang Medan, Chinese Medan. Wih datang kan, orangnya rapi lah mentereng, CEO ya kan, perusahaan. Orang pada berdiri, anak semua berdiri. Saya belum tahu adabnya kan, anak baru. Selamat pagi Pak, selamat pagi Pak. Mereka nyebutkan namanya, selamat pagi Pak A, katakan gitu. Pagi, dia satu pagi. Coba kau, monyet sini kau, anjing kau kurang aja. Bahasanya loh, seorang CEO, bener-bener Pak, itu saya kaget. Udah pagi. Setan sini kau, anjing bodoh kali kau, begini kau kejar, anak kemarin gini monyet, kau anjing sini. Semua orang itu nggak ada disebut nama sama dia. Itu kebun binatang, padahal itu levelnya bukan level orang, bukan tukang beca aja nggak gitu-gitu amat kali ngomongnya ya, masih ada respeknya. Ini selevel itu, itu luar biasa itu. Jadi nggak ada yang berani. Kalau dia nggak ngomong, gak ada yang berani ngomong. Kalau dia belum ngomong, gak ada yang, semua diam. Kalau dia diam 1 jam, maka ruangan itu akan diam 1 jam. Ngeri. Saya orang baru, saya nggak biasa gitu. Jadi setiap orang diam, saya selalu nyapa. Apa kabar Pak Leo? Selamat, saya sebut namanya. Apa kabar Pak? Sehat selalu? Dia kaget. Karena anak baru, belum pernah ada yang berani nyapa tanpa diminta. Selamat pagi Pak, apa kabar? Dia cuma lihat, karena baru pertama kali lihat, ruangannya. Saya lakukan setiap pagi. Saya nggak peduli dia mau peduli apa tidak. Lama-lama, karena dia lihat nih orang konsisten kali ini, anak ini ya kan. Selamat pagi, dan dia merasa mungkin ini tulus kali ya, bukan cari perhatian. Karena saya memang selalu menghormati kan, di tempat saya bekerja ini pimpinan. Selamat pagi Pak, apa kabar? Dijawab enggak, saya nggak peduli. Akhirnya dia mulai, pagi. Dia mulai kenal saya, karena di satu ruangan. Jadi ruangan itu segede ini, kantor dia. Ruangan dia ada kaca, yang kita nggak bisa ngeliat ke dalam, tapi dia bisa lihat keluar. Nah, saya satu hari lagi ngerjain tugas. Kerjaan saya sudah selesai, saya berdiri kan sambil jalan-jalan di ruangan ini. Teman-teman yang sudah lebih lama, senior, please, duduk. Kenapa? Udah, pokoknya duduk, jangan berdiri. Dia, karena aku udah selesai tugas. Kamu kan mesti ngerjain ini, Lis. Udah. Yang ini, udah. Yang itu, udah. Saya udah ngerjain semua. Udah, pokoknya duduk aja, duduk. Saya nggak ngerti, kok bisa begini adab. Saya penasaran, mungkin mereka takut sama Pak Bos ini. Karena kan kelihatan kan. Saya bukan orang yang biasa ini, saya suka orang agak ngelawan-ngelawan sedikit kan. Biasa agak orang Sulawesi agak gitu ya, bandel-bandel. Saya langsung masuk ke ruangan bos, itu tegang langsung.
Mereka sendiri nggak ada berani kalau nggak pernah dipanggil. Ya itu nggak ada yang berdiri aja nggak berani kok, apalagi masuk ruangan bos. Saya masuk. Tadadadadadok. Tadadadadok. Ya masuk. Suasana tegang di luar. Ya, anak baru kurang ajar berani ngetok ruangan bos. Ya masuk. Misi Pak, aku sebut namanya. Misi Pak. Apa Lis? Pak, aku langsung bilang gini, Pak, ada yang bisa kubantu nggak Pak? Dia kaget. Karena kan belum pernah ada anak buah berani gitu. Pak, ada yang bisa kubantu nggak Pak? Dia kaget, terus dia diam begini. Oh ada, masuk. Wah, semakin heboh suasana. Anak baru dipanggil masuk ke ruangan. Ada yang bisa kubantu nggak? Ada Pak. Lis, ini tolong ya, kamu catat kalau news info di Metro TV, waktu itu kan TV masih sedikit ya, Metro masih beberapa TV. Tolong catat ya, ini, oh iya Pak. Saya catat. Terus karena saya penyiar internal, saya bilang gini, Pak boleh nggak kalau misalnya Bapak rapat sama direksi, saya ikut. Loh, ngapain kamu ikut? Kan saya bisa jadi notulen. Nanti perkataan Bapak itu kalau ada yang penting-penting saya siarkan ke, wah bagus ide kamu itu. Jadi belum 2 bulan, saya sangat dekat dengan Bapak yang tidak pernah menyebut orang dengan namanya tapi binatang. Kecuali saya, Mukhlis. Dekat, iya. Itu karena itu tadi, respect dan bukan mencari muka. Wow, saya dibenci satu kantor. Dulu kalau kita ke kantor, saya ke kantor awal-awalnya, kita punya habit kan, punya kebudayaan. Morning. Semua yang morning, rame-rame. Siapapun yang datang nyebut morning, kita harus kompak. Morning. Sejak saat itu, Mukhlis datang. Morning. Diam. Diam, suasana diam. Dibenci. Padahal saya nggak jahat sama mereka. Iya kan? Ini masalah apa? Masalah bagaimana kita attitude. Dia ini anak baru sok cari muka atau apa. Gitu, itu pengalaman, artinya penting sekali untuk kita bagaimana kita berperilaku pada orang lain ya. Kalau kita memang cari muka, aduh, gitulah kira-kira. Kepada lingkungan, ini penting nih. Ini harus kita jelaskan kepada anggota kita siapapun. Di kantor, di rumah, kita ajarkan attitude untuk concern kepada lingkungan. Misalnya anak-anak kita didik mereka. Kalau misalnya mereka lewat, misalnya kipas angin masih nyala padahal sudah nggak dipakai, matiin, ya kan? Tiba-tiba ada apa, taruh di tempatnya, itu dibiasain. Di kantor juga kadang begitu, orang nggak peduli pakai komputer orang sembarangan, pakai ini sembarangan, nggak peduli ya kan? Tiba-tiba kantor ada yang agak kotor-kotor, dibiarin aja ngelihat karena merasa bukan tanggung jawab dia. Karena dia merasa ini kan tugas saya OB, saya nggak perlu bersihin. Enggak. Orang punya attitude, dia tidak harus, dia bisa melampaui yang namanya job desk untuk hal-hal yang sifatnya tidak ini tentu saja ya. Bisa gitu. Tahu nggak yang namanya wakil pimpinan utama BCA, Vice President, anaknya yang punya Sampurna. Dia kalau datang ke cabang-cabang keliling di Jakarta, dia masuk pertama ke kamar mandi. Wah kotor nih, disikat. Vice President BCA. Vice President. Bukan kepala cabang ini, Vice President. Gosok kamar mandi, dia lihat oh ini kotor nih. Gak enak kalau misalnya ada pelanggan masuk kotor, bau, dia sikat kamar mandi. Hebat gak? Kan biasa aja dia, saya bersihin. Selesai kan? Tapi dia memberikan contoh bahwa dia concern kepada lingkungan. Dia punya rasa tanggung jawab, rasa memiliki. Kalau setiap karyawan begitu kepada tempat bekerjanya, hebat gak kantor itu? Setiap karyawan merasa, ini kok begini, aduh kayaknya bos lupa kunci pintunya, kunci pintu. Ya, Bapak ketinggalan ini, amankan. Ya kan, dia ngerasa biar aja. Jangan, ada hal-hal yang penting yang harus kita rasa memiliki meskipun itu bukan punya kita, tapi kita ngerasa nanti orang akan tidak nyaman, akan terjadi sesuatu kalau dia nggak berbuat sesuatu. Bisa kita pahami gitu ya? Kita tiba-tiba di rumah gitu, kok listrik udah nyala, masih nyala di teras, padahal udah siang ya kan? Ada yang nggak peduli, kita harus remeh, kecil. Tapi itu penting, itu menunjukkan concern kita kepada lingkungan. Ya itu namanya attitude. Attitude kepada diri, attitude kepada orang lain, dan attitude kepada lingkungan. Jadikan attitude itu sebagai lifestyle, gaya hidup. Bukan SOP. Oh harus ini, harus.
Tapi kan bisa juga mulai dari SOP ya. 3S istilahnya orang kan apa? Senyum, sapa, salam. Bisa juga nanti jadi habit, jadi kebiasaan ya kan. Setiap ketemu orang senyum dulu. Disapa selamat pagi Pak. Salam ya kan. Senyum. Jadikan kebiasaan ini. Insya Allah kita jadi orang yang profesional. Udah jago ngomong, attitude-nya bagus. Hebat gak? Nah baiklah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Waktunya persis 5 menit sebelum jam 3. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat. Saya jauh-jauh datang, saya sangat bermanfaat, sangat berharap. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat. Ada manfaatnya nggak kira-kira menurut teman-teman? Ada ya? Saya berterima kasih kalau ada manfaatnya. Sehingga nggak sia-sia gitu. Ya kan nggak sia-sia, Bu Ketua juga merasa, wah nggak rugi kita manggil ya kan Bro Muklis nih. Nggak rugi. Ya kan? Ada manfaatnya, ada gunanya ya kan. Udah dibeliin kopi, masa nggak digunain, sayang. Nah teman-teman sekalian, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang selalu bermanfaat kapanpun dan dimanapun. Saya Muklis Anwar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Bapak Mukhlis Anwar yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berikutnya adalah penyerahan cenderamata yang akan diberikan langsung oleh Ibu Ketua Pemda Surabaya, Bu Yustiana. Kepada Bu Yustiana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa berkata-kata saya nih. Alhamdulillah, terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya buat Pak Mukhlis yang sudah berkenan memberikan materi, memberikan motivasi kepada kami, khususnya saya pribadi dan rekan-rekan yang berprofesi notaris ini yang memang setiap harinya bertemu dengan banyak orang. Ya, jadi kelihatannya sih bukan sepele, tetapi dengan pekerjaan kami kita merasa bahwa berbicara itu setiap hari ya kita lakukan, tetapi ternyata berbicara yang baik itu ternyata tidak mudah, harus kita pelajari dan kita harus terus berlatih agar hasilnya juga baik dan orang lain yang menilai ya tentunya ya Pak Mukhlis ya. Sekali lagi terima kasih, insya Allah tadi bisik-bisik dari rekan-rekan kayaknya kita mau ngundang lagi khususnya untuk biar juga karyawan kami juga bisa mendengarkan, bisa juga belajar karena di kantor itu karyawan kami itu juga merupakan ya yang pertama bertemu ya setelah kami. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih atas materi yang diberikan